Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Heeh, jangan lemah. Oke, seperti biasa, sebelum kita meneruskan acara revolusi mental kita pada malam hari ini, gua mengingatkan kita semua untuk menolkan diri kita, mengosongkan gelas kita supaya apa? Supaya apapun nanti hal-hal ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan semua bisa terserap tanpa adanya rasa penolakan. Karena kita belajar tentang menerima, tentang mengosongkan gelas, tentang bukan siapa-siapa, tentang tidak punya apa-apa, dan tentang tidak bisa apa-apa. Jadi saatnya kita belajar mulai dari mengawali acara ini, mulai kita nolkan diri kita, siapkan diri kita untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dengan penuh semangat, dengan niat ingin berbenah, dengan niat ingin berubah, sehingga ini menjadi bahan bakar tambahan untuk kita yang bisa dibilang chargernya tiap mingguan kita, sehingga kita selalu berada dalam titik stabil, selalu berada dalam titik semangat, nggak terkontaminasi sama keadaan, tidak terintimidasi dengan hal-hal negatif baik dari dalam lingkungan rumah maupun lingkungan yang dari luar. Inilah gunanya revolusi mental untuk menstabilkan semangatnya kita. Jadi kalau misalkan setiap minggu ikut revolusi mental tapi semangatnya nggak pernah nambah, tapi nggak pernah stabil, malah makin kendor, malah makin down. Pertanyaannya apa? Apa yang kita dapat ketika kita ikut acara revolusi mental? Atau 5 dimensinya nggak sinkron? Apa yang disampaikan tadi bahwa niatnya kita ikut acara ini apa? Kemudian pikiran kita ketika kita ada di sini, pikiran kita kemana? Kemudian rasanya kita, ucapan kita, tindakan kitanya. Jadi memang harus sinkron. Ketika niatnya kita emang pengen, wah gue pengen belajar dengan acara revolusi mental ini, gue pengen menambah wawasan, tambah ilmu. Cuma ketika duduk gelisah. Ketika duduk pikirannya di rumah. Ketika duduk pikirannya kemana-mana. Ngomongnya, iya gue pengen konsisten acara revolusi mental biar gue pun bertumbuh, berubah. Niatnya benar, ucapannya benar, pikirannya, rasanya, tindakannya. Nah ini, jadi ketika disampaikan 5 dimensi, itulah maksudnya. Ketika kita punya tujuan, niatnya, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan kita harus selaras. Selaras kemana? Selaras kepada satu tadi. Sehingga tidak ada tidak ada yang nyimpang. Baik dari tindakan yang kita lakukan mengarah kepada satu. Karena niatnya sudah satu, yang dipikirkan satu, yang dirasakan ke arah situ satu, yang diucapkan selalu itu, dan tindakannya pun mengarah ke situ. Ya kan? Seperti yang udah gue sampaikan di minggu-minggu sebelumnya, kita pengen seperti si A, punya penghasilan seperti si A. Pengennya, niatnya ada. Rasa pengennya mungkin lebih, wah pengen banget. Pikirannya, wah gimana caranya ini segala macam. Tapi pada eksekusinya nggak ada. Ketika eksekusinya nggak ada, nyimpang daripada tadi. Apa yang sudah diniatkan, apa yang sudah dipikirkan, dirasakan, diucapkan, tapi nggak ada actionnya. Itu juga percuma. Itu yang membuat kita kenapa sampai detik ini kita kok nggak berubah-berubah. Kita kok nggak pernah sampai pada tempat di mana orang pernah sampai di sana. Kenapa kita selalu berada di tempat yang sama?
Kenapa kita tidak pernah bergerak ke tempat yang lain, bergeser ke tempat yang lain, ke tempat yang lebih tinggi daripada posisi kita saat ini? Karena itu tadi. Kita cuma sekedar meniatkan, oke niat besok pengen bangun pagi misalkan. Oke, ngomong, iya besok gue pengen bangun pagi, pengen berangkat pagi, ngomongnya udah, pikirannya udah gue setel, pokoknya gimana caranya gue setel alarm setiap 15 menit sekali dari jam 5. Ya, walaupun setiap bunyi dimatiin. Gak apa-apa. Tapi ketika udah bangun pagi ini, udah kebangun di jam 6 atau setengah 7, bangun narik selimut. Lanjutkan lagi. Lanjutkan perjuangan mimpi yang belum selesai. Ya, ketika dalam mimpi itu lagi tanggung banget, tinggal closing. Tanggung banget, tinggal di ujung, tinggal closing aja. Kebangun. Cari lagi mimpinya. Kalah sama gerakan tadi, kalah. Kalah sama itu tadi, rasa dan semua segala macam tadi, kalah sama tindakan yang kita ambil. Artinya dalam setiap apapun yang pengen kita kejar, pengen kita capai, selaraskan 5 tadi disampaikan sama Ibu. Selaraskan 5 dimensi, pahami 5 dimensi itu, sehingga kita pun akan tetap stabil. Termasuk ketika kita nimbrung dalam revolusi mental, ingat, ketika kita punya niat yang bagus, pikiran yang bagus, perasaan yang bagus, ucapan dan bahkan tindakan yang bagus, insya Allah tanpa ada paksaan sekalipun, tanpa ada kata wajib sekalipun, kita akan cari. Gak dapet Jumat ini mungkin libur, cari. Cari karena haus. Karena rasa dari dalam diri tadi pengen. Gue tiap minggu biasanya dapat motivasi. Tapi minggu ini karena libur, gue gak dapet, gue cari. Ada rasa yang kurang. Ketika kita tadi melakukan hal itu secara terus menerus tanpa, itu tadi ketika sudah punya niat yang benar, pikiran benar, rasanya benar, ucapannya benar, tindakannya pun benar. Ini enggak. Kenapa sekarang kita dipaksa untuk melakukan sesuatu? Ya karena dari 5 ini pun kitanya enggak benar. Pikiran kemana, perasaan kemana, tindakan kemana, niatnya kemana, yang diucapkan kemana. Kalau 4 dari 5 benar, tetap sama. Yang kelima kita nggak benar. Harus semuanya sinkron. Harus semuanya benar. Biar kita bisa melakukan, mengeksekusi. Selama nggak benar, ya jangan salahin siapa-siapa. Kok gak ada perubahan ya. Orang mah ikut acara motivasi, besoknya semangat. Orang mah ketika udah tahu, ketika ikut revolusi mental, mendapatkan perubahan di revolusi mental, gak pengen libur, gak pengen gak dateng, gak pengen ninggalin cuma setengah perjalanan acara. Pengen full, walaupun sakit. Ya gue pakai jaket. Dari sore udah meriang. Karena gue pernah ngomong, sepanjang acara ini ada, gue pernah bilang, sekali bos, sekali gue izin. Apa izinnya? Jagain almarhum nenek gue di rumah sakit, kebagian gue yang jaga. 1 kali. Dari kapan? 2018 sampai detik ini. Kenapa? Karena ada rasa yang gue dapet ketika ikut acara revolusi mental, kena di gue merasa ada yang berubah dalam diri gue, ya ini tempatnya. Ya. Pertanyakan kepada diri kita ketika minggu depan, alasan gue izin ya, atau wah meriang ya, atau hujan ya, atau ada acara urgent ya, emang lo doang punya acara urgent. Sama, semua orang punya acara, punya kegiatan dadakan, punya segala macam alasan yang bisa dijadikan alasan untuk kita nggak ikut. Semua orang punya alasan untuk nggak datang. Si Teteh aja ya, biar mudaan. Teteh ini dari mana? Cilengsi ya. Nah, sudah 3 minggu berturut-turut, alhamdulillah konsisten. Tepuk tangan dulu. Kalau ada yang merasa apaan sih revolusi mental itu? Berarti dari semenjak awal kalian ikut acara ini
Udah jelas nggak ada yang kalian dapat. Ya, karena kita nggak bisa jelaskan. Ketika lo ikut, lo berubah jadi begini, jadi begitu, jadi Power Rangers, nggak bisa. Lo akan ngerasain perubahan itu sendiri tanpa orang lain kasih tahu lo akan berubahnya kemana. Secara pribadi gue merasakan perubahan. Bahkan salah satunya ketika gue bisa ngomong gini tanpa ada bahan materi, tapi pengen belajar untuk berbagi. Ini pun buah dari ketika gue ikut revolusi mental. Sama kayak Tete kemarin. Kadang-kadang dijebak maju, kadang-kadang dipaksa maju. Awal takut, awalnya malu, awalnya bingung mau ngomong apa, sampai akhirnya bisa ngomong. Modal nggak bisa ngomong, modal mau follow up konsumen nggak bisa ngomong. Ya, gimana ceritanya? Itu yang berakhir ujung-ujung nitip. Ya. Pak, besok saya mau survei ya ke lokasi, Bapak ada di tempat? Oh iya ada. Aduh, besok dia mau datang. Gue agak siangan aja lah ke sononya. Biar nanti kalau ada teman gue titip aja sama teman. Pak, nanti Bapak di mana? Aduh, saya lagi ada kerjaan di luar, ada acara, lagi ada kegiatan. Bapak bisa dibantu sama teman saya ya Pak di sana. Nah, sampai kapan hal seperti itu bisa bertahan? Ya kan? Sering lah. Bahkan gue pun pernah begitu. Ya, si Eka, si Eka, Cijae, zaman dulu mah nitip. Sampai dibilang nitip mulu, samperin. Pertama ketemu konsumen, ya ada rasa karena orang baru yang kita hadapi. Kita ngomong sama orang baru. Tapi setelah 1, 2, 3, 4, 5, udah orang itu butuh informasi dari kita yang lebih hafal, lebih paham informasi. Artinya mereka udah pasti ngedengerin dah. Mereka yang lebih butuh. Akhirnya enjoy aja. Nggak ada mau dia tua kayak, mau dia muda kayak, mau dia anggota kayak, ya, mau dia apa kayak, artinya modal. Ini buah dari revolusi mental. Jadi banyak kalau berbicara tentang revolusi mental, walaupun kita nggak bisa spesifik, lu berubah kemana, lu akan rasakan perubahan itu. Tapi kalau lu sudah mulai kendor nih ya, yang gue kasih tahu, ketika lu sudah mulai kendor, labil hidup lu udah. Up down, labil, udah mulai nggak semangat, kerja udah mulai udah mulai goyang, tujuan udah mulai hilang, semangat udah nggak ada. Biasa ada yang nyemangatin, iya biasa ada yang nyemangatin, tapi lu sendiri yang nggak nyamperin. Biasa ada yang ngasih motivasi di revolusi mental, tapi lu yang nggak dateng. Kan? Lihat, ketika mulai kendor kita dengan acara motivasi seperti ini, lihat. Dulu kita bisa ngadepin masalah enjoy ketika kita ikut revolusi mental. Mulai kendor kita, masalah kecil jadi besar. Masalah kecil jadi panik. Udah nggak aneh kalau kita bilang, nggak ada rokok hari ini, udah biasa. Enjoy, santai. Udah seneng aja tiap hari mah. Ntar juga ada rezekinya, tahu-tahu booking, tahu-tahu ada ini, udah sering. Udah sering, kenapa? Karena rasa dalam hati kita yang udah enjoy. Udah enteng ngadepin hal itu. Bahwa enggak besar ini masalah. Lihat, utang 70, 80, 100 selesai sekarang. Ya. Tapi kenapa kita milih untuk tidak melakukan hal yang sama kalau hal itu positif? Kalau kemarin dengan revolusi mental gue rutin ikut, akhirnya ada perubahan, ada semangat, ada rajin, ada segala macam yang berefek ke dalam diri gue, jangan lu kendorin. Nggak peduli, bahkan gue libur lu hari Jumat, datang lu meeting. Tadi kan dibilang, jangan ada yang libur hari Jumat. Kenapa? Nggak libur aja nggak datang. Nggak libur aja hari Jumat, Bang, izin ya. Nah, yang sadar aja, yang sering WA gue kayak gitu dah. Banyak, ada tuh buktinya, ada screenshot ntar gue kirim. Ya. Bahkan ada yang catatnya cuma izin. Catatan sama gue cuma izin, ada. Jadi nggak ada riwayat chatting yang lain bahasanya. Setiap revolusi mental, Bang izin ya. Nah dari ada tanggalnya tahun kemarin, terus berapa kali lagi. Chatnya cuma itu aja. Yang gue jawab selalu siap, oke, siap, oke.
ada. Nggak ada chat lain. Misalkan nanya kabar kayak atau apa kayak nggak ada. Isi chatnya cuma itu. Izin bang, gua nggak bisa dulu hari ini. Oh besok ada ini, oh besok ini. Kalau kita punya memilih alasan untuk mundur banyak. Tadi ibu bilang. Kalau kita cari alasan untuk kita tidak mau berubah banyak. Tidak mau maju, tidak mau berusaha, tidak mau ikut revolusi mental banyak. Banyak. Tapi kenapa kita nggak coba cari alasan kenapa gua harus? Kenapa gua harus datang pagi, harus ikut revolusi mental, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Ya. Kalau berbicara alasan mundur, gak usah lu cari, ada banyak. Ya kan? Tapi kenapa nggak kita cari alasan untuk majunya, alasan untuk datangnya? Ya, gue pernah sampaikan, ketika kita punya keinginan tinggi untuk berubah, untuk nimbrung di revolusi mental, contoh, akan banyak kemudahan di belakang. Apa salah satunya? Anak nggak rewel. Ya, anak nggak rewel. Kalau yang punya alasan anak sering sakit lah, sering mewek, sering nangis. Anak nggak rewel. Kenapa? Buah dari keyakinan tadi. Sama kayak berangkat pagi, gue selalu ngomong, ya kan? Bahkan sering ngomong, siapa dulu yang ngomong bahwa wah lu mah belum punya anak, lu nggak tahu. Gue sekarang alhamdulillah punya. Ketika bangun jam 4, bangun jam 5 ngantuk pedes mata. Iya, cuma gue nggak mau, gue pengen buktiin sama orang yang ngomong kalau punya anak bukan alasan. Begadang, iya. Bangun pagi, wajib. Bahkan gue sering ngomong, gue sampai kadang-kadang ke kantor pakai sendal. Kenapa? Takut telat. Sekali gue telat, 8:01. Gue minta toleransi sama Wan, pasin lah jam 8. Enggak, jam 1. Lewat 1, malu gue. Ya, apa ada masalah di rumah? Enggak ada. Anak anteng kok. Anteng enggak rewel. Dan bahkan jujur, gue ketika berbicara punya anak begadang cuma hari pertama, kedua, dan ketiga. Cuma 3 hari begadang. Dari hari keempat sampai detik ini pules tidur, Pak. Tidur nyenyak. Lu sering ngomong kan, entahkah itu dari istrinya dipermudah, anak biar nggak rewel, nggak dibikin aneh-aneh, sehingga perhatian kita nggak fokus ke sana, tidak menjadikan itu alasan untuk kita terus maju. Ya, lihat siapa orang yang dulu nggak bisa berangkat pagi karena alasan A, B, C, D. Ketika muncul aturan bisa. Alasan kemarin yang lu pakai kemana? Bisa. Kan enggak. Sebenarnya enggak ada alasan itu. Alasan itu kita ciptakan sendiri. Karena apa? Kemalasan kita. Masih menjadi budaknya rasa malas. Sehingga akhirnya kita tetap seperti orang yang sama, tetap duduk di kursi yang sama, di posisi yang sama, di tempat yang sama. Nggak pernah kita beranjak dari kursi kita untuk mencapai apa-apa. Karena apa? Malasan tidak membuahkan prestasi. Kecuali lu pengen malas yang lebih positif. Ya, apa malas yang positif? Gue nggak mau ribet kerjaan ini, gue pengen sederhanakan kerjaannya. Males gue ribet, begitu. Gue pengen bikin ini lebih sederhana. Lihat kemarin gue bilang, lihat TV kenapa ada remote. Itu buah dari orang yang males juga. Males bangun, pencet, duduk, akhirnya ada remote. Ya kan? Apa? Ketika malasnya mengarah kepada hal positif, akan jadi kreatif. Akan jadi kreatif kitanya. Ya, tapi kalau kita belok ke arah yang negatif, nggak akan jadi apa-apa. Boro-boro kita punya prestasi, ya. Bahkan kita nggak dikenal sama orang, bahkan kita nggak dilihat sama orang, bahkan kita nggak dipercaya untuk tanggung jawab yang lebih besar.
Ya, jangan senang ketika sekarang nggak dikasih tanggung jawab, nggak dikasih apa, nggak diribetin kerjaan, nggak ditanya ini itu segala macam. Baik-baik itu jadi pertanyaan. Ketika gua kurang diperhatikan, apakah gua dianggap hebat atau gua nggak dipercaya? Itu. Artinya ingat baik-baik ya. Kenapa sekarang kita males misalkan untuk ikut acara revolusi mental, dah terjemahkan itu, cari tahu kenapanya. Karena gue bilang ketika lo mendapatkan buah dari revolusi mental, lo akan cari, lo akan kejar. Bahkan jam 7 katanya, jam 7 kurang lo udah di sini. Ya. Jujur, gue juga salah satu yang nggak pernah telat ya kayaknya. Kayaknya sih. Ya, kadang-kadang sering nungguin dari jam 7 sampai setengah 8. Udah setengah 8 mulainya masih ada lagi jam 8. Bukan jamnya yang salah, orangnya yang salah. Pernah kan? Nanti kita mulai acara jam setengah 8 aja. Udah bukan jam 7 lagi dong, tapi setengah 8. Yang datang setengah 8 lewat, akhirnya jam 8. Yang salah bukan jamnya, orangnya, keterpaksaan kita ikut acara itu. Nah itu pertanyakan pada diri kita masing-masing, kenapa kita masih melakukan itu. Ketika lu mendapatkan perubahan yang lu alami dalam revolusi mental ini, yang berefek pada kehidupan lu, gua rasa itu gak jadi alasan. Gua rasa lu pasti kejar setiap minggunya pengen ikut acara ini. Ya, kepanjangan gua, mungkin tadi gua pengen opening aja, mungkin seperti itu kira-kira. Jadi semuanya tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat untuk terus menstabilkan semangat kita dengan acaranya, salah satu acara revolusi mental ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih berubah ke arah lebih baik lagi, bisa menjadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang terlihat. Sehingga tanpa kita promosikan diri kita melalui iklan berbayar, orang akan cari kita. Itu aja, sementara gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.